Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Marsanda, NIM 2128033 kelas 1A D3 Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Di sini saya akan merangkum atau membaca buku yang telah dibuat oleh Ibu Dewi Damayanti, yaitu Proses Keperawatan. Proses keperawatan itu terdiri dari manfaat proses keperawatan, karakteristik proses keperawatan, tahap-tahap proses keperawatan, pengkajian dan diagnosis keperawatan. Yang kedua, persiapan pemeriksaan dan amnesia kesehatan. Lalu yang ketiga, kondisi umum. 4. Pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu suhu tubuh, nadi pernapasan, dan tekanan darah. 5. Pemeriksaan fisik kulit dan kuku. 6. Proses keperawatan dan pemeriksaan fisik, yaitu terdiri dari kepala, mata, hidung, telinga, rambut, dan leher, dan tonsilitis. 7. Pemeriksaan fisik toraks, infeksi, palpasi, perkusi, dan dulkutasi. 8. Pemeriksaan abdomen. 9. Pemeriksaan fisik ekstremitas atas dan bawah. 10. Pemeriksaan neurologis. Lalu ada manfaat keperawatan, yaitu 1. Mengidentifikasi masalah aktual, resiko, dan potensial. 2. Perawat dapat merancang asuhan keperawatan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya. 3. Memberikan kepuasan bagi perawatan pasien. 4. Memberikan kerangka kerja bagi perawat dan melaksanakan asuhan keperawatan. 5. Meningkatkan kemampuan perawat dalam merawat pasien. Lalu di sini ada karakteristik proses keperawatan. 1. Merupakan lingkup keperawatan yang legal, sistematis, berbasis pengetahuan, berdasarkan perencanaan. Berpusat pada pasien, berinteraksi pada tujuan dinamis berkelanjutan. Lalu di sini ada tahap-tahap proses keperawatan, yaitu pengkajian diagnosis keperawatan, perencanaan implementasi, dan palpasi. Lalu di sini ada jenis-jenis data, yaitu data objektif, subjektif. Lalu di sini ada metodologi pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara kesehatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik, dan pemeriksaan. Lalu di sini ada analisa data, yaitu 1. Mengenai data-data penting. 2. Ada validasi observasi. 3. Mengenali pola dan pengelompokan. 4. Mengidentifikasi kekuatan masalah. 5. Mencapai kesimpulan. Lalu di sini ada diagnosis keperawatan, adalah pernyataan yang jelas mengenai status kesehatan atau masalah aktual atau resiko dalam rangka mengidentifikasi dan menentukan intervensi keperawatan untuk mengurangi, menghilangkan, atau mencegah masalah kesehatan pada pasien yang ada pada tanggung jawabnya. Lalu di sini ada tujuan diagnosis keperawatan, yaitu 1. Memberikan standar penggunaan istilah yang merujuk kepada permasalahan pasien sehingga terjadi persamaan persepsi antara perawat satu dengan perawat lainnya. 2. Meningkatkan ketepatan penentuan kriteria hasil sehingga intervensi yang diberikan kepada pasien dapat optimal sesuai dengan masalah yang dialami pasien. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Lalu di sini ada komponen diagnosis keperawatan, yaitu 1. Masalah, 2. Fisiologi,
3 tanda dan gejala. Lalu di sini ada pengelompokan diagnosis keperawatan, yaitu diagnosis aktual, resiko, kemungkinan, dan sindrom. Lalu diagnosis wellness. Lalu di sini ada perencanaan keperawatan, yaitu menetapkan prioritas dan menentukan tujuan, menentukan kriteria hasil, lalu merumuskan intervensi dan aktivitas perawatan. Lalu di sini ada bab 2 persiapan pemeriksaan dan anamnesis kesehatan. Pengertian anamnesis menurut Redondo dan kawan-kawan 2012, anamnesis adalah suatu kegiatan wawancara antara pasien dan keluarga pasien dan dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk memperoleh keterangan tentang keluhan dan riwayat yang diderita oleh pasien. Lalu jenis anamnesis: 1. Autoanamnesis yang berasal dari penderita sendiri. 2. Autoanamnesis atau hetaloanamnesis adalah kegiatan wawancara secara tidak langsung atau dilakukan wawancara atau tanya jawab kepada keluarga pasien dan mengetahui tentang pasien. Lalu di sini ada tujuan anamnesis: 1. Mendapatkan data atau informasi tentang permasalahan yang sedang dialami atau dirasakan oleh pasien. Yang kedua, membantu menegakkan diagnosis sementara atau beberapa penyakit yang sudah ditegakkan anamnesis. Yang ketiga, menetapkan diagnosis banding, membantu menentukan penata laksana. Selanjutnya, keempat, membangun hubungan yang baik antara seseorang pemeriksa dan pasien. Lalu di sini ada tantangan dalam anamnesis. 1. Beberapa keadaan yang sering ditemukan menurut Zen 2012 adalah pasien yang tertutup. 2. Pasien yang terlalu banyak keluhan. 3. Hambatan bahasa atau intelektual. 4. Pasien mengidap penyakit jiwa. Lalu di sini ada bagian yang dapat kita lihat dari anamnesis. 1. Tahap-tahap anamnesis, yaitu yang 1. Initial exploration. Yang kedua, further exploration yang tidak esensial. Untuk 4 pokok pikiran tahap fundamental for dapat kita jabarkan sebagai berikut, yaitu 1. Riwayat penyakit sekarang atau RPS bagian dari initial exploration. 2. Riwayat sosial ekonomi merupakan bagian dari essential background information. Lalu selanjutnya melakukan anamnesis kesehatan. 1. Persiapan anamnesis. Cara-cara melakukan anamnesis yaitu kepercayaan pasien pada suasana penampilan, pemeriksaan periksa status pasien agar pasien terbuka, gunakan bahasa atau istilah yang umum, buat catatan, perhatikan pasien yang pasiennya, gunakan metode sistematis. Lalu di sini pelaksanaan para medis kesehatan, mempersiapkan lingkungan, lalu komunikasi persetujuan. Lalu di sini ada proses anamnesis yaitu perkenalan urutan dan struktur pernyataan terbuka, pernyataan tertutup, dan klarifikasi beberapa panduan yang berguna untuk dipertimbangkan atau Morton 1993. 1. Mendorong partisipasi dan kesepakatan, menawarkan petunjuk dan petunjuk umum, memfokuskan diskusi. 4. Menetapkan gejala atau masalah secara berurutan, menggunakan jeda secara efektif, membuat pengamatan yang mendorong pasien untuk didiskusikan gejala, mencerminkan, mengklarifikasi
poin dan mencetakkan poin yang diangkat. Lalu di sini ada pemeriksaan fisik. Untuk melakukan pemeriksaan fisik, perlengkapannya ada stetoskop, spirometer, oftalmoskop, otoskop, senter, refleks hammer, garpu tala, pita pengukur, spatel lidah, termometer, dan tonometer. Lalu di sini ada bab 3, yaitu kondisi umum. Prinsip pemeriksaan keadaan umum meliputi pengamatan secara umum, meliputi tinggi badan pasien, perawakan dan perkembangan seksual yang menanyakan berat badan pasien, dan memperhatikan tubuh, aktivitas motorik secara berjalan, kerapian, serta kebersihan pasien, serta bau badan dan bau napas pasien. Mengamati ekspresi wajah pasien, perhatikan tingkah laku, keadaan efektif dan reaksi terhadap orang lain, serta benda-benda di lingkungan, menerangkan gaya bicara pasien, dan memperhatikan kesadaran. 1. Pemeriksaan dasar terdiri dari memberikan instruksi kepada pasien sebelum ada pemeriksaannya. 2. Ajaklah pasien berbicara selama pemeriksaan. Gunakan setiap alat sekali pakai. Ubahlah posisi pemeriksaan sekali dalam pemeriksaan. Yang kedua, pemeriksaan fisik umum. Infeksi, palpasi, perkusi, okultasi. Yang ketiga, penilaian keadaan umum. Itu terdiri dari menilai keadaan umum, menilai tingkat kesadaran, lalu penilaian tingkat kesadaran Glasgow Coma Scale, penilaian kesadaran pada anak-anak. Lalu di sini ada tanda-tanda distres, dikaji tanda-tanda keluhan adanya distres. 3. Sebagai berikut: distres jantung atau respirasi, rasa nyeri, kecemasan, atau depresi. 4. Warna kulit yang nyata. 5. Pakaian dan kerapihan perorangan, yaitu terdiri dari identifikasi beberapa pernyataan dan gambar abnormalitas pada tabel di bawah ini. 1. Ada cara berpakaian. 2. Cara berpakai sepatu atau sendal. 3. Cara mengenakan perhiasan. 4. Rambut, jari, kuku, dan penggunaan kosmetik. 5. Wajah. 6. Badan dan napas. 7. Postur, gaya berjalan, dan aktivitas motorik. 8. Tinggi dan bentuk tubuh. 9. Ada berat badan mengukur indeks massa tubuh atau IMT lingkar pinggang. Lalu di sini ada bab 4, pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan tanda-tanda vital itu yaitu pengukuran suhu tubuh, merupakan salah satu pemeriksaan yang digunakan untuk menilai kondisi metabolisme dalam tubuh, di mana tubuh menghasilkan pernapasan secara kimiawi melalui metabolisme darah.
beberapa faktor yang mempengaruhi produksi panas. Panas yang lain yaitu metabolisme basal atau disebut BMR. 2. Aktivitas otot termasuk menggigil dan meningkatkan metabolisme.